Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadian Prabowo, mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, angkatan 50 akhir pekan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pembimbing, Pak Andri Irwanto, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menyelesaikan penelitian ini. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji karena sudah berkenan meluangkan waktunya dalam menguji tesis saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan yang didapatkan dari penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis dengan judul Analisis Corporate Strategy Sea Mars Company Surabaya dalam memasuki industri logistik kontainer menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Berikut merupakan daftar isi atau preview dari apa yang nanti akan disampaikan dalam presentasi ini. Latar belakang meliputi peningkatan ekspor non-migas Jawa Timur dan pertumbuhan sektor logistik di Indonesia, lalu perubahan strategi AP Moller Maersk Group, dan penurunan market share dari Sea Surabaya. Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan ekspor non-migas sebesar 0,96% periode Januari-Agustus 2019 dan menduduki posisi terbesar kedua se-Indonesia, dan nilai total ekspor Jawa Timur sebesar 12,59 miliar US dollar. Prediksi dari Supply Chain Indonesia menyatakan bahwa sektor logistik tumbuh 11,56% dari 2018 ke 2019 dengan nilai 797,3 triliun menjadi 889,4 triliun. Selain itu, Supply Chain Indonesia memprediksi peningkatan kontribusi logistik terhadap PDB tahun 2019 mengalami peningkatan 0,18% dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya pertumbuhan industri pengolahan non-migas, peningkatan pembangunan infrastruktur, produksi barang-barang domestik dan impor. Berita terbaru terkait pertumbuhan sektor logistik menjelaskan bahwa prediksi supply chain Indonesia kurang lebih adalah tepat. Karena pada tahun 2019, sektor logistik Indonesia mengalami kenaikan 10,51% dari tahun sebelumnya dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,57%. Mari kita coba mengenal integrator logistik kontainer global. Nah, di sini adalah A.P. Moller Maersk Group. A.P. Moller Maersk Group adalah perusahaan dari Denmark yang bergerak di bidang transportasi, logistik, dan energi. Pada tahun 2019, A.P. Moller Maersk Group memulai langkah related diversification sebagai salah satu strategi korporasi dengan transformasi yang semula adalah konglomerasi menjadi integrator logistik kontainer global dengan mengintegrasikan layanan ocean atau angkutan laut dan logistik and services, yaitu dengan tujuan meningkatkan profitabilitas. Jadi sebelumnya ini A.P. Moller Maersk Group memiliki subsidiary atau anak perusahaan yaitu Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Service. Supply Service itu juga berkaitan sama Maersk Tanker juga, sama supply bisnis Maersk Oil atau Maersk Drilling. Selanjutnya, di Jawa Timur terdapat perusahaan pelayaran dan logistik yang dapat membantu proses ekspor-impor dan kegiatan logistik untuk menjawab potensi-potensi seperti disebutkan di slide sebelumnya, yaitu Sea. Didirikan pada tahun 2015 dengan nama MCC Transport yang kemudian berubah berganti nama menjadi Sea Mars Company pada tahun 2018. Bisnis inti dari Sea Surabaya ini adalah layanan pengiriman barang menggunakan kontainer dari kontainer yard port asal ke kontainer yard destinasi menggunakan moda angkutan laut yaitu kapal. Jadi servisnya itu hanya port to port saja. Setelah A.P. Moller bertransformasi, Sea Surabaya juga diwajibkan untuk mengaplikasikan dari integrasi antara layanan ocean dan logistik door to door. Seperti Sea Surabaya selain diwajibkan untuk melakukan penawaran terhadap angkutan laut, Sea Surabaya juga harus fokus juga pada inland services seperti tracking, lalu custom house brokerage, perbea cukaian, dokumen, lalu ada insurance juga, value protect, sama bisnis yang lainnya juga. Pada semester 1 2019, market share Sea Surabaya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Melihat situasi di mana market share yang menurun dan mengingat adanya kewajiban untuk menerapkan integrasi antara layanan ocean dengan layanan LNS,
maka dibutuhkan strategi yang cocok sebagai alternatif untuk memudahkan Silen Surabaya beroperasi di lingkup bisnis baru dan meningkatkan market share. Jadi Silen Surabaya ini sebelumnya memang fokus pada bisnis layanan ocean saja, yaitu port to port. Tetapi setelah melakukan integrasi ini adalah sebuah hal yang sangat baru, dan memang setelah penelitian ini karyawan-karyawannya sekilas tidak cukup knowledge terhadap logistik door to door. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat berupa rekomendasi yang akan diajukan kepada perusahaan terkait dengan implementasi strategi yang tepat dalam integrasi layanan ocean dan LNS. Perusahaan yang akan diteliti adalah Silen Surabaya. Sumber data berasal dari pihak-pihak internal dari Silen Surabaya karena memiliki pemahaman terkait kondisi internal dan eksternal perusahaan, juga memiliki kompetensi terhadap perusahaan juga. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan QSPM untuk mengkaji analisis manajemen strategik pada Silen Surabaya. Penelitian ini membutuhkan metodologi seperti strategi mapping, business level strategy, yang diharapkan dapat membantu Silen Surabaya meningkatkan market share setelah menerapkan integrasi dari layanan ocean dan LNS. Selanjutnya masuk ke metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data, lalu teknik validasi data. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berorientasi pada studi kasus. Lalu jenis data ini yaitu data primer yang dilakukan dengan purposive sampling, membutuhkan 6 orang internal perusahaan terdiri dari staff dan manajerial. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara FGD untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, serta validasinya dengan cara triangulasi sumber data yang dilakukan dengan in-depth interview kepada branch manager sebagai pemegang tanggung jawab akan kondisi umum yang terjadi di Silen Surabaya. Setelah itu kita memasuki pada tahap input, yaitu input dalam melakukan matriks IV dan matriks EV setelah melakukan FGD ini. Pada matriks IV terdapat faktor-faktor internal utama, yaitu kekuatan dan kelemahan. Di sini kita bisa melihat bahwa skor tertinggi terletak pada kekuatan. Berarti Silen Surabaya lebih memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahan dari internal perusahaannya. Selanjutnya adalah proses untuk merumuskan matriks EV atau External Factor Evaluation. Dari hasil FGD ditentukan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal utama, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Silen Surabaya. Di sini kita melihat bahwa faktor-faktor eksternal yang berupa peluang lebih dominan daripada faktor-faktor ancaman. Melihat dari faktor internal berupa kekuatan dan faktor eksternal berupa peluang yang lebih dominan dibandingkan yang lainnya, maka posisi Silen Surabaya menurut SWOT terletak di kuadran 1, yaitu kuadran yang sangat menguntungkan, di mana strategi yang cocok untuk perusahaan ini adalah strategi yang agresif. Setelah faktor-faktor strategis internal dan eksternal ditentukan, maka faktor-faktor tersebut diintegrasikan kemudian dilakukan kombinasi supaya dihasilkan strategi alternatif, yaitu dengan menggunakan SWOT matrix. Setelah SWOT matrix terhadap Silen Surabaya dirancang, maka dihasilkan 7 alternatif strategi. Strategi-strategi alternatif yang tertuang pada matriks SWOT selanjutnya dievaluasi secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Dari hasil perhitungan dengan matriks QSPM, dapat diketahui bahwa strategi alternatif dengan nilai total ketertarikan atau Total Attractiveness Score tertinggi adalah strategi 1, yaitu Silen Surabaya untuk semakin terbuka dalam produk layanan baru, yaitu sebesar 6,89 ya. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data, meskipun adanya integrasi layanan ocean dan LNS yang diwajibkan oleh IP Moller Maersk Group merupakan hal yang baru, Silen Surabaya masih memiliki peluang untuk sukses dalam memasuki persaingan. Beberapa contoh penawaran yang menjadi bagian dari strategi SO atau strategi 1 atau strategi yang menjadi prioritas bagi Silen Surabaya yang bisa dilakukan oleh Silen Surabaya yang juga merupakan kombinasi dari faktor strength dan opportunity adalah River Container Plug, layanan penanganan impor parsial, output berth service, yang terakhir adalah layanan depo peti kemas sementara atau temporary depo. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sumber data hanya berasal dari pihak internal saja.
karena dianggap cukup oleh peneliti. Melihat dari kompetensi yang dimiliki oleh sumber data yang memiliki kontribusi dalam sudut pandangnya terhadap kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian arah bagi penelitian selanjutnya adalah dengan mencari sumber data dari pihak eksternal perusahaan, karena penelitian ini memerlukan informasi secara makro terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi industri logistik kontainer. Sekian dari presentasi saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Hadian Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.